Oke, halo semuanya, selamat datang di channel TKJ Project, channel yang seperti biasa di sini membahas seputar teknologi yang memang saya khususkan untuk edukasi SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mempercepat Windows 10 yang ini mungkin sering kita temukan yang menjadi kendala. Belum apa-apa sudah lelet komputernya ataupun laptopnya. Dan di video sebelumnya sudah saya pernah install ada Windows 10 yang standar, tidak ada modifikasi apa-apa seperti contoh di video ini, dan ada versi Windows yang compact itu sudah modifikasi, tapi masih sedikit modifikasi, itu dikhususkan untuk pemakaian rumahan. Dan kemudian ada di atasnya yang versi Lite, ini sudah lumayan dimodifikasi, biasanya untuk digunakan untuk gaming, untuk pemakaiannya lebih rendah. Nah, jadi nanti main game bisa lebih ringan. Ada beberapa fitur yang dipangkas untuk tidak mempengaruhi beban RAM. Dan kemudian ada yang versi Super Lite. Super Lite berarti ini sudah lumayan ekstrim modifikasinya untuk lebih ringan. Tapi sering kendala kita temukan di sini karena sudah terlalu banyak dipangkas. Ada fitur yang harusnya berfungsi ketika kita menggunakan suatu aplikasi, jadi ada kendala. Nah, saya sudah pernah pakai seperti itu, tidak cocok karena sudah banyak fitur yang harusnya kita butuhkan, jadi tidak berfungsi. Jadi di video kali ini kita hanya membahas bagaimana mungkin yang kita sudah temukan belum apa-apa sudah lelet. Ini biasanya laptop yang kondisi baru kita beli, belum ada modifikasi apa-apa. Kita mungkin sering ketemu ini laptop kita sendiri ataupun laptop teman-teman kita atau laptop keluarga. Nah, untuk memperingan Windowsnya, bisa kita coba sedikit setting. Mudah-mudahan kinerja dari laptop kita bisa lebih ringan, lebih enak kita memakainya. Untuk lebih jelasnya, kita simak langsung langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, sebelum kita setting, sebelum kita kotak-katik, kita lihat dulu di sini. Yang menjadi ciri-cirinya satu, Windows yang belum modifikasi ini seperti ini. Ada ini untuk untuk ini mengenai cuaca. Ini kan online. Kalau kita online berarti otomatis internet kita termakan untuk ini, untuk memprediksi cuaca. Nah, ada juga di sini game bawaan. Ada juga Microsoft Store. Ada juga aplikasi-aplikasi lain. Terkadang ini ada juga Cortana. Fungsi dari Cortana ini kita coba lihat fungsi ya. Cortana. Satu, memberikan pengingat berdasarkan waktu, tempat, atau orang-orang. Jadi ini kan sebagai pengingat. Kadang nggak terlalu kita perlukan ini. Inilah yang sering mempengaruhi. Nggak harus yang kita butuh pengingat. Jadi ketika si komputer ini mengingatkan kita, pasti beban RAM semakin terbebani. Melacak paket, tim, minat, dan penerbangan. Ini kan sama juga. Kalau ini kita fungsikan, ya kuota internet kita bisa termakan, RAM kita bisa terbebani. Itu dia. Mengelola kalender. Ini kalender untuk apa? Kadang kalender update. Nah, untuk apa update? Itulah kadang di handphone aja kita mungkin sering ketemu seperti itu. Belum apa-apa sudah full memori. Itu bisa jadi beberapa aplikasi update sendiri, kita nggak sadari update sendiri. Di sinilah yang mau kita modifikasi. Mana yang tidak perlu update kita buang saja. Contohnya kalender ini. Kalau ini update untuk apa? Untuk apa kita? Atau fungsinya sama aja untuk melihat tanggal, jam gitu ya. Jadi nggak terlalu perlu membuat dan mengelola daftar, mengobrol dan permainan, ini game ya. Menemukan fakta, file, tempat, dan informasi. Ini sama juga seperti kita melakukan sesuatu pencarian dan secara otomatis itu bisa nanti ditemukan di sini. Kadang tidak perlu informasi itu seperti ini. Kita klik start ini, kadang nanti ada muncul seperti iklan di sini. Sebenarnya mungkin dari beberapa hasil penggunaan kita, si komputer ini membaca, oh dia mungkin butuh ini. Jadi nanti secara tidak kita sadari akan ditampilkan informasi yang sudah pernah kita buka secara online ini. Tentunya ini akan
memori kita memakan kuota internet kita. Inilah salah satu penyebabnya Windows kita menjadi lelet, menjadi terbebani. Nah, di handphone aja pun sering seperti itu. Kita tidak disadari ada aplikasi yang jalan sendiri. Inilah yang dipangkas di Windows itu. Nah, kita cobalah untuk sedikit mengutak-atik untuk meringankan beban dari si RAM ataupun mengurangi beban internetnya. Yang pertama, kita jalankan di sini ada kode. Yang kita jalankan dulu di sini ada namanya PowerShell. Di ini PowerShell. Kita jalankan yang ini, Windows PowerShell. Sebentar ya. Nah, masih recording. Nih, yang sudah belajar DOS, ketikkan CD titik 2, bukan titik 2 ya. Titik 2 kali ini, bukan titik 2. Sekali lagi CD titik-titik. Tinggal C titik 2 garis miring. Nah, ada panah. Kemudian yang ini kita copy. Yang atas copy, masuk lagi ke PowerShell-nya. Klik kanan. Nih ya. Enter. Nih. Yes to yes kalau Y. A, yes to all. A aja kita, huruf besar ya. Ketik A kapital, enter. Kalau sudah, kita copy lagi yang kedua. Ini yang ls, copy. Ini klik kanan untuk pastenya, enter. Ini lumayan lama. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini, debloat. Ini kita ekstrak dulu, ekstrak all. Oke, yang ini debloat ini kita copy yang scriptnya ke C. Nah, kalau sudah ini ke C, kita masuk ke scriptnya, ketikkan cd script. Cara ketiknya harus pas ya. Kalau sudah pas pasti muncul seperti ini. Kalau ada error berarti nggak pas ya. Sekarang kita buka script yang ini, foldernya, dan kita ini ketikkan blok yang pertama ya. Kita ini blok. Nggak usah ketik semua. Tekan tab, muncul ya, blok telemetri. Ini fungsinya kalau di telemetri itu ada fitur-fitur di Windows. Ketika kita menggunakan satu aplikasi misalnya, secara otomatis komputer itu memberikan kita informasi secara otomatis ya. Dengan terhubung ke internet, kita akan diberikan informasi. Untuk apa? Ini kan memakan kuota dari internet kita, memakan beban RAM. RAM kita akan terbebani. Jadi ini harus perlu juga kita blok. Karena kan kita mungkin sering membuka satu aplikasi, ya tiba-tiba muncul seperti iklan pemberitahuan tentang aplikasi yang sudah kita buka. Nah, inilah yang sering mengganggu ke kinerja dari laptop kita ketika ada informasi itu memakan kuota, memakan RAM. Nah, ini kita blok, enter. Jadi di sini ada dibuat tekan apa ini? R. Di D do not run, R run, S suspend. Kita tekan R aja, R. Nah, itu akan diblok nanti. Oke. Kemudian yang kedua, ini saya ada catatan untuk pusing-pusingnya. Disable, ketika ini aja dis saja cukup tab. Nah, disable service. Nah, ini fungsinya
kita tekan R. Fungsinya dia untuk mendisablekan yang tadi kan memblok informasi data itu, data aplikasi yang kita gunakan. Nah sekarang disable service berarti menonaktifkan yang telemetri yang tadi tuh untuk informasi penggunaan aplikasi kita tadi tuh. Yang tadi kan memblok, sekarang mendisable. Nah ke selanjutnya ada di sini disable Windows nih. Ada disable Windows, sebentar kelewatan. Kita coba hapus. Disable Windows Defender. Windows 10 itu sudah ada antivirusnya, Windows Defender namanya. Jadi ini kadang sering mengganggu sebenarnya ini perlu juga. Tapi kadang kan untuk game, kadang kita pas main game tiba-tiba antivirusnya update, itu nanti bisa-bisa game kita tiba-tiba keluar koneksi karena terganggu dari update dari antivirusnya. Kadang kalau kita kita gunakan untuk main game, antivirus nggak terlalu perlu. Jadi kalau kita membutuhkan antivirusnya nggak usah disablekan ini. Tapi kalau kita tidak butuh, ya nonaktifkan atau disablekan ini ya. Enter R. Nah, removing Windows Defender, nah, ya sudah di remove ya. Kemudian eksperimental. Sebentar, salah ya. Eksperimental unfaggery. Jadi ini fungsinya disable aplikasi. Aplikasi Cortana. Aplikasi Cortana ini ya. Ini aplikasi Cortana itu salah satunya ini untuk suhu ini. Aplikasi untuk pemberitahuan suhu cuaca gitu ya. Jadi ini untuk apa aktif? Ini kan mau makan kuota, mau makan RAM. Jadi ini kita disablekan. Enter. Sebentar. Kita coba ulangnya. Enter. R. Nah ini akan nonaktif. Kemudian selanjutnya disable ini fix privasi. Fix privasi setting. R. Ini fungsinya yang berapa sekarang? 2, 4, 5. Nomor 5 itu fungsinya disable aplikasi bawaan Windows yang ada jalan di background. Itu contohnya, ini contohnya ya. Contoh kita menggunakan WiFi, jadi gini, kita menggunakan WiFi, jadi GPS kita itu dikirim ke situs Microsoft. Kalau kita kira-kira ini maksudnya data alamat kita akan dikirim ke Microsoft. Sebenarnya ini perlu juga mendeteksi lokasi kita kalau misalnya ada kecurangan melalui internet, kita akan ditemukan ini misalnya ya. Jadi yang jelas ini makan kuota dan RAM kita, makanya ini nggak usah kita aktifkan, kita nonaktifkan aja ya. Kemudian ada yang nomor 6, 2, 4, 6 optimize user interface. Ini fungsinya optimalkan efek bawaan Windows animasi. Jadi gini, kadang kan di Windows itu ada fitur-fitur yang kita klik untuk mempercantik tampilan. Nah, kadang yang seperti ini membuat komputer kita lelet. Jadi ini kita nonaktifkan. Kemudian yang nomor 7
Yang tadi nomor 6 ya, 2, 4, 6. Nomor 7 sekarang optimize Windows Update. Ini masalah Windows Update. Kadang sama seperti yang kita gunakan di Android. Android kan sering update sendiri Androidnya. Nah di Windows ini nggak terlalu penting ya, karena Windows itu sering update sendiri. Belum apa-apa update sendiri, install update dan install sendiri, update dan install sendiri. Ini pasti semakin sering kita update, pasti memori kita termakan dan kuota internet kita termakan juga, karena update itu kan menggunakan internet. Ya, jadi ini kita nonaktifkan. Nanti yang muncul tampilan Windows Update, kadang ini sudah kita buat tapi muncul tampilan Windows Update, itu nggak apa-apa, itu hanya pemberitahuan aja tapi nggak install sendiri. Biasanya kan nggak kita setting ini install dan update sendiri, update dan install sendiri. Nah yang ini minta update tapi nggak akan diupdate kalau tidak persetujuan kita. Jadi ini perlu ya. Kemudian yang nomor 8 ini remove default. Remove default apps. Ini fungsinya aplikasi bawaan Windows seperti game kartu itu kan mau nanti update sendiri. Untuk apa kan ya kita pakai, jadi nggak usah kita update, kita nonaktifkan aja. Itu ya fungsinya ya. Kemudian nomor 9 ini remove OneDrive. Ini saya tidak pasti apa fungsinya, tapi dari OneDrive berarti ada penyimpanan secara online yang dari Microsoft. Jadi nggak perlu kita nonaktifkan aja. Ya tetap arahnya ke memakan kuota internet dan beban dari RAM. Ya kalau sudah selesai kita close ini. Kemudian ada satu lagi di download ini, ada Windows Boost, Windows 10 Boost. Windows 10 Boost, ya namanya juga Boost, bisa dibilang Windows 10 mempercepat Windows 10. Jalankan aja gini, klik kanan, Run Administrator, yes. Boost berarti ada banyak nanti fitur-fitur yang nggak perlu. Ini remove apps package nih ada banyak aplikasi-aplikasi yang nggak perlu dibuang di sini. Ya pastinya itu kan mempercepat Windows 10 yang kita gunakan. Ini sebelum kita mengakhiri, kan ini proses yang terakhir. Biasanya sebelumnya nih saya sudah cek performa dari RAM ini, apa saya tampilkan tadi, sekitar 34% penggunaan memorinya. Apakah nanti selesai kita buat settingan ini ada perubahan turun dari 34%? Ya mungkin itu tidak terlalu nampak ya, karena ini kan belum ada apa-apa aplikasinya. Windows Update belum sempat jalan. Dan yakinlah ini memang sangat-sangat berpengaruh. Beban RAM kita pasti berkurang. Oke, press any key to continue. Selesai. Nah, kita lihat start ini berkurang. Tadinya ada tampil di sini berupa iklan, tapi yang lebih pastinya ini kita buang aja. Klik kanan, unpin,
klik kanan, unpin, ini unpin juga, dan ini kita geser ke sini. Nanti iklan-iklan tidak muncul lagi di sini. Biasanya ada nanti muncul iklan di sini. Ini yang memakan kuota internet dan RAM kita. Nah, bisa ya. Itu dia trik yang bisa memperingan Windows 10. Banyak yang sudah lancar menginstal ulang, tapi banyak belum tahu tips atau trik untuk mempercepat atau ada settingan-settingan rahasia untuk bisa memaksimalkan Windows 10. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang belajar di TKJ. Ini sangat kita butuhkan nanti di lapangan kerja. Bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal untuk Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi modal, dan video ini bisa menjadi modal kalian nanti untuk terjun ke PKL, terutama terjun di dunia kerja. Dan perlu saya ingatkan untuk kalian yang suka video ini, langsung aja like, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar kalian dapat info terupdate dari saya. Saya Supriyo Panjaitan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.